Assalamualaikum semuanya. Pada video pembelajaran kali ini, saya akan menjelaskan tentang umbi-umbian, yaitu singkong. Kita sudah tidak asing dengan umbi yang bernama singkong ya, teman-teman. Singkong itu banyak sekali memiliki nutrisi. Salah satu nutrisi utamanya berupa karbohidrat. Itulah mengapa banyak orang yang makan singkong sebagai menu utama, tidak melulu memakan nasi. Sebanyak 98% kandungan singkong adalah karbohidrat. Sisanya baru protein dan lemak. Singkong atau ubi kayu atau ketela pohon merupakan umbi atau akar pohon yang panjangnya dengan bentuk fisik rata-rata bergaris tengah 2-3 cm dan memiliki panjangnya 50-80 cm. Daging umbinya berwarna putih atau kekuning-kuningan. Singkong biasanya dijadikan olahan pangan karena kandungan karbohidratnya yang tinggi, sedangkan daunnya bisa dijadikan sayuran. Di Indonesia, singkong merupakan produksi hasil pertanian pangan kedua terbesar setelah padi, sehingga singkong mempunyai potensi sebagai bahan baku yang penting bagi berbagai produk pangan dan industri. Kerusakan pada singkong yaitu ada kerusakan biologis, kerusakan fisik, dan kerusakan kimia dan enzim. Kerusakan pada singkong yang pertama ada kerusakan biologis, yaitu diakibatkan oleh respirasi atau pernafasan bahan pangan karena racun cyanida dalam singkong yang apabila tidak diolah dengan baik dapat menimbulkan penyakit. Yang kedua, ada kerusakan fisik. Kerusakan fisik ini biasanya disebabkan oleh tekanan fisik, gesekan, getaran, dan benturan. Yang ketiga, ada kerusakan kimia dan enzim. Kerusakan kimia dan enzim ini biasanya diakibatkan oleh oksidasi, hidrolisis, dan reaksi enzimatis. Biasanya itu ada hewan seperti serangga, tikus, dan burung. Karena kotoran, rambut, dan urin tikus merupakan media yang baik untuk pertumbuhan mikroba, serta menimbulkan bau yang tidak enak. Jadi, itulah penyebab dari kerusakan kimia dan enzim. Sifat fisikokimia pada singkong bervariasi berdasarkan tingkat kesuburan lokasi penanaman singkong. Secara umum, kandungan zat dalam tanaman singkong ialah karbohidrat, fosfor, kalsium, vitamin C, protein, dan zat besi. Singkong mengandung komposisi kimia yang terdiri dari kadar air 60%, pati 35%, serat kasar 2,5%, lemak 0,5%, dan kadar abu 1%. Beberapa faktor yang berpengaruh terhadap infeksi patogen dan kerusakan umbi meliputi kadar air produk. Infeksi jamur penyimpanan pada cip ubi kayu dipengaruhi oleh kadar umbi atau produk makin tinggi kadar airnya. Infeksi jamurnya menjadi semakin berat. Yang kedua, luka dan kotoran. Adanya luka pada umbi saat dipanen dan kotoran atau tanah yang melekat pada umbi akan memudahkan terjadi kontaminasi dan infeksi mikroorganisme pada umbi yang disimpan. Yang ketiga, suhu ruang atau tempat penyimpanan. Suhu yang ideal untuk menyimpan ubi kayu adalah 3 derajat Celcius atau menyimpan dalam refrigerator. Namun, tentunya hal ini kurang pas bagi petani ubi kayu yang lemah ekonominya. Yang keempat, lama penyimpanan. Makin lama umbi disimpan, berarti makin lama pula terjadi interaksi antara patogen umbi. Pada kondisi demikian, apabila kondisi ruang penyimpanan sesuai untuk perkembangan penyakit, maka akan terjadi infeksi dan intensitas serangan penyakit menjadi lebih tinggi. Teknik penyimpanan singkong. Yang pertama, buat lubang di dalam tanah untuk tempat penyimpanan umbi segar. Ukuran lubang disesuaikan dengan jumlah umbi yang akan disimpan. Yang kedua, alasi dasar lubang dengan jerami atau daun-daun, misalnya dengan daun nangka atau daun singkong itu sendiri. Yang ketiga, masukkan umbi singkong secara tersusun dan teratur, secara berlapis, kemudian masing-masing lapisan tutup dengan daun-daun segar tersebut di atas jerami. Yang keempat, terakhir, timbun lubang berisi umbi singkong tersebut sampai lubang permukaan tertutup berbentuk cembung.
Dan sistem penyimpanan seperti ini cukup awet dan membuat ubi tetap segar seperti aslinya. Penyimpanan ubi yang sudah dikupas. Yang pertama, simpan di suhu ruangan. Singkong yang belum dikupas dapat diletakkan begitu saja di suhu ruangan. Meski begitu, pastikan ruangan penyimpanan cukup dingin, kering, dan memiliki sirkulasi udara yang baik. Jika disimpan di tempat yang tepat, singkong yang belum dikupas dapat bertahan hingga 3-7 hari. Yang kedua, rendam dalam air. Cara menyimpan singkong kupas lebih rumit daripada singkong yang belum dikupas. Yang ketiga, simpan di dalam kulkas. Guna menjaga ketahanannya, singkong kupas yang direndam air dapat disimpan di dalam kulkas. Metode ini dapat membuat singkong kupas awet hingga 2-3 pekan. Namun, pastikan untuk mengganti air rendamannya setiap 2 hari sekali agar singkong tidak berlending dan berbau. Yang keempat, bekukan di freezer. Singkong kupas dapat dibekukan di freezer supaya lebih awet. Metode ini juga dapat dipraktikkan untuk menyimpan singkong yang sudah direbus atau dikukus. Selama suhu freezernya, singkong akan bertahan hingga 3 bulan. Baiklah, sekian video dari kami, yaitu video yang disusun oleh Rizky Adelia, Nazwara Jannah, Desa Dwi Cahyani. Apabila dalam penyampaian terdapat kekurangan dan kesalahan, kami mohon maaf. Semoga materi yang telah kami sampaikan tadi dapat bermanfaat bagi teman-teman dan dapat menambah ilmu pengetahuan teman-teman tentang umbi-umbian yaitu singkong. Kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.